Selamat siang Sobat WK, kembali bersama saya Rangga Baskoro, reporter Warta Kota dan Tribun Bekasi. Baik Sobat WK, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi baru saja melaksanakan pelantikan kepengurusan masa jabatan 2020 sampai 2025 sekaligus Rakerda. Nah Sobat WK, di hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Marzuki. Baik Bapak, pertama-tama kami ucapkan selamat dipercaya sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Pak. Sebelum berbicara politik, kita ngobrol santai dulu begitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah banyak yang sudah mengenal Bapak itu dulu sebagai PLT Bupati Bekasi. Namun banyak juga orang nih yang penasaran Bapak Marzuki ini sebelum jadi PLT nih kegiatannya apa aja sih begitu Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi karena terkait pelantikan dan Rakerda DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Banyak masyarakat yang mengucapkan selamat kepada saya dan kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik tadi. Ini juga saya menyampaikan terima kasih dengan harapan dan mohon doanya, mudah-mudahan kami yang baru saja dilantik ini bisa mengemban amanah dan apa yang akan kita kerjakan itu dapat bermanfaat terutama bagi kepentingan Partai Golkar, untuk misalkan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi. Tapi utamanya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan yang kita kerjakan ini tumpuannya kan kita bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik. Kalau terkait aktivitas Bapak sebelum terjun ke dunia politik nih seperti apa sih Pak kalau boleh diceritakan? Ya, benar apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya mungkin banyak juga yang mengenal karena saya pernah menjabat PLT Bupati Bekasi dan juga tidak tertutup kemungkinan masih banyak juga yang belum mengenal. Oleh karenanya melalui kesempatan ini izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Memang jauh sebelum saya menjabat sebagai PLT Bupati Bekasi, saya sebenarnya basicnya di pengusaha ya. Oh, baik, pengusaha, tapi bukan dalam artian pengusaha besar seperti yang Bapak bayangkan. Saya hanya mungkin lebih pasnya sebagai pedagang ya, pedagang kecil. Dan memang saya ini senang mencoba. Jadi ada beberapa usaha yang saya tekuni, mulai dari pemotongan ayam. Pemotongan ayam ini ada di Pulau Gadung. Jadi pemotongan ayam ini mulai dulu awal-awal hanya 2 ekor, 3 ekor. Alhamdulillah sekarang sehari sudah bisa 18.000 ekor. 18.000 Pak? 18.000 ekor. Luar biasa. Dan ya gimana sih, karena rasa keinginan terlalu kuat untuk mencoba usaha-usaha yang lain, sehingga saya kembangkan dari hanya memotong ayam, akhirnya saya mencoba lagi untuk bisa beternak ayam. Ya, peternakannya ada di daerah Subang. Di Subang sana? Iya. Dan orang mengenalnya saya mungkin hanya pengusaha limbah. Betul, banyak yang mengira begitu. Iya, Pak. betul. Tetapi sebenarnya saya jauh sebelum saya menekuni usaha limbah, saya di ayam dulu. Oh, berarti ternak ayam dulu begitu ya, Pak? Motong ayam dulu, kemudian beternak dulu. Akhirnya karena sudah dianggap ada modal nih, baru saya bergeser ke limbah. Tidak puas hanya dengan limbah, saya akhirnya kan mengembangkan sayap lagi ke stamping. Jadi membuat body mobil. Jadi membuat part mobil bagian yang kecil-kecil, misalkan spakbornya atau kanan kiri pintunya, bagian-bagian dalam penguat-penguatnya itu saya buat itu. Diproduksi juga oleh perusahaan Bapak berarti ya? Iya. Baik. Nah, juga bukan berarti pingin nyaingin teman-teman di media, saya juga punya media cetak. Oh, ada juga media cetak? Iya, juga ada media TV lokal. Oh, TV lokal. Iya, tapi semua dalam tahap
ingin mencoba saja. Baik. Pak Marzuki, jadi pengusaha sudah lama berarti digeluti oleh Pak Ketua. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa sih tertarik gitu terjun ke dunia politik begitu Pak? Saya begini, sebelum saya terjun ke dunia politik, saya terjun di dunia sosial dulu. Saya ikut di beberapa organisasi keormasan, terutama juga saya pernah menjabat mulai dari bendahara PCNO, kemudian jadi PCNO Kabupaten Karawang, ketuanya, kemudian naik lagi menjadi bendahara PWNO Jawa Barat. Iya. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa sih tertarik ke dunia politik? Kalau sekarang ini, karena saya merasa saya dari kampung itu tidak membawa apa-apa. Kebetulan saya ini nggak perlu menjelaskan ya, kalau wajah-wajah seperti saya ini udah pasti orang menebaknya, dari Madura. Ya kan? Jadi kenapa saya sekarang terjun di dunia politik? Karena saya ingin berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Untuk apa berterima kasih? Karena saya waktu berangkat dari Madura tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa pakaian yang saya bawa. Dalam arti modal nol Pak? Nol besar. Modal dengkul kalau kata orang-orang. Baik, kemudian bisa berkembang sampai sekarang begini? Ya itulah, jadi setelah tinggal di Bekasi dan Karawang, kemudian dapat jodoh orang sini, alhamdulillah Allah memberikan rezeki, memberikan kemudahan sehingga saya bisa dibilang samalah dengan tetangga-tetangga kanan kiri. Artinya cukup untuk dimakan. Nah, karena begitu makanya saya harus berterima kasih. Karena dapat rezekinya di sini, nggak mungkin dong saya membangunnya di daerah lain. Karena rezekinya dapat di sini, saya merasa bertanggung jawab untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi di Kabupaten Bekasi. Kan berbagi itu kan tidak harus dengan uang. Betul, berbagi Pak. bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Hal-hal apapun yang sekiranya bisa saya kontribusikan, ya sepanjang masih ada kesempatan, itu yang saya lakukan. Baik, berarti memang semangatnya ingin masyarakat di Kabupaten Bekasi ini menjadi lebih maju begitu Pak ya? Siap. Baik. Pak Marzuki, di tengah kesibukan sebagai sekarang ditambah lagi jadi ketua DPD Partai Golkar, gimana cara Bapak membagi waktu bersama keluarga nih Pak? Ya, kalau soal itu karena saya memang sudah sudah terbiasa di organisasi, walaupun dulu bukan di organisasi politik ya, organisasi ke-INO-an, kemudian di ormas-ormas yang lain yang bersifatnya sosial. Jadi saya sudah terbiasa membagi waktu. Yang terpenting kalau ada waktu sekecil apapun itu maksimalkan sehingga keluarga, Pak, ya? Untuk keluarga, sehingga keluarga itu tidak merasa terlalu fokus ke apa yang sedang ditekuni. Makanya saya sebisa mungkin ya minimal kalau tidak bisa bertemu ya say hello lah. Kalau tidak bisa kalau tidak bisa makan bersama ya minimal selo ingatkan, saling mengingatkan gitu. Baik Sobat WK, tadi sudah mendengar sedikit tentang sosok Bapak Marzuki sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Kemudian sekarang kita sedikit berbicara tentang politik nih Pak. Ya. Baik, ini kan baru saja dilantik kepengurusan Partai Golkar di masa bakti 2020 sampai 2025 begitu Pak. Kemudian langkah apa saja sih yang Bapak akan lakukan untuk memanaskan mesin ini, mengingatkan 2024 sebentar lagi nih Pak. Siap. Jadi mesin partai ini dipanaskan seperti apa rencananya Pak? Ya, baik ya. Jadi acara pagi tadi di samping pelantikan dan sekaligus sekarang ini lagi berlangsung untuk Rakerda. Rakerda itulah nanti yang menentukan arah kebijakan partai seperti apa. Jadi yang pasti setelah dilantik saya berharap ke teman-teman yang tadi sudah dilantik itu ya minimal bisa bersilaturahim ke tokoh-tokoh, lakukan apa yang bisa kalian lakukan sepanjang itu dapat membawa manfaat terhadap masyarakat. Itu saja utama. Itu pertama berarti Pak ya? Iya. Baik, kemudian Bapak kita sudah tahu dulu Bapak jadi PLT
PLT Bupati begitu ya Pak ya, di Kabupaten Bekasi. Kemudian ada rencana nggak sih Pak buat maju lagi gitu untuk di pilkada mendatang begitu Pak? Ya, kebetulan di Partai Golkar itu kita itu dihimbau untuk tidak terlalu jauh dulu apa yang di angan-angan kita. Kita hanya difokuskan kepada 2 agenda besar. Yang pertama, bagaimana bisa memenangkan pileg dan pilpres. Kalau kita sudah bekerja dengan keras, hasilnya ada, nanti insya Allah ada reward dari partai. Jadi kita memang dianjurkan untuk tidak berangan-angan terlalu jauh dulu, bekerja dulu, baru kita menunggu reward itu. Baik, berarti belum menentukan apakah maju apa belum Pak ya? Belum. Yang pasti saya ikut jadi caleg provinsi. Oh, yang pasti udah provinsi Iya, ya Pak. Baik. Mohon doanya. Amin. Kita doakan di Warga Kota dan Kabupaten Bekasi Pak. Ya. Kemudian Pak, untuk dapat jadi mendaftarkan diri begitu kan perlu juga kerabat ini Pak dan atau koalisi begitu Pak. Ya, Nanti bagaimana ke depannya Pak? Apakah akan merangkul partai-partai lain atau seperti apa? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kader Golkar masih belum dibolehkan untuk kita berbicara terlalu jauh tentang pilkada. Nah, pokoknya pekerja dulu, bekerja yang keras dulu. Kalau saya nanti ya dengan siapapun merasa enjoy, tidak ada satupun partai yang menurut saya anti, karena sepanjang tujuannya jelas, sepanjang tujuannya itu bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi, kenapa tidak? Karena saya sangat menyukai apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, antara lain bunyinya begini, undur ila maqolah wala tandur ila mangkolah. Jadi Anda lihatlah apa yang disampaikan, apa visi misinya. Jangan pernah kamu melihat siapa atau partai apa yang menyampaikan visi misi tersebut. Sepanjang itu membawa kebaikan, kenapa tidak? Berarti menyambut dengan tangan terbuka nantinya Pak ya, siapa aja yang mau bekerja sama ya. Iya. Tapi harus diingat, bekerja untuk pileg dan pilpres dulu. Baik, itu pesannya untuk anggota Partai Golkar. Siap. Baik. Seandainya Pak, seandainya Bapak maju begitu ya, terus kan kemudian Bapak sudah ada berpengalaman nih jadi PLT waktu itu. Yang Bapak lihat seperti apa sih waktu di masa kepemimpinan Bapak, identifikasi masalahnya yang paling banyak di Kabupaten Bekasi ini menurut Bapak apa? Ya, karena di Kabupaten Bekasi ini ya memang daerah industri ya. Daerah industri, kemudian kalau kita lihat dari sumber daya alamnya sangat melimpah ruah, kemudian SDM-nya juga mumpuni. Saya kira yang menjadi pokok persoalan sekarang ini terkait pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya. Jadi kalau nanti, tapi kan kita tidak berandai-andai dulu. Makanya kita sepanjang apa yang bisa lakukan sekarang ya lakukanlah. Ya minimal kalau misalkan ada keinginan-keinginan sekarang ya tinggal kita sampaikan ke teman-teman yang di fraksi. Gitu. Baik. Yang jelas pertamanya masalah sampah begitu Pak ya. Baik. Sobat WK, demikian wawancara khusus bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Bapak Ahmad Marzuki. Terima kasih Bapak waktunya sudah diberi kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.